yang pastinya kita akan langsung memasuki Land of Dawn untuk game yang pertama antara EVOS Legend dan juga Bigatron Alpha. Game yang pertama di Best of 3 Series. Udah mulai bergerak ke lane-nya masing-masing RKT dengan jawhead-nya. Ini lucu sih, RKT ganti-ganti hero terus dari kemarin. Memang berarti pool hero dari RKT menjadi offlaner itu cukup tinggi ya udah. Walaupun baru. Iya, baru kita lihat kali ini ya, karena dari kemarin juga dia cuma pakai Uranus. Dan kali ini dia membuktikan kalau Jawhead kayak juga bukan kaleng-kaleng kali ini. Dan dia pakai spell execute. Jadi kalau mau kabur ada execute. Langsung disabit pakai execute ya. Disabit. Damage tambahan pula dan melihat juga dari Bigatron Alpha mereka nggak mau ambil pusing, fokus ke arah buff masing-masing, mensecure bahan pergerakannya semuanya bertiga, membantu Brands untuk mengambil red buffnya. Lalu juga ada Digi, ada Dreams yang dari arah belakang dan cukup berbahaya, terlalu jauh dari teman-temannya. First blood untuk EVOS Legend. Iya, tapi kali ini ternyata dari seorang Ki bakal coba untuk menghentikan pergerakan dari Luminaire yang berada di lini depan dari tim EVOS Legend, dan tidak akan dilanjutkan oleh kedua tim. Kali ini bakal coba untuk memukul mundur, setup ulang lagi setelah kehilangan Dreams tadi. Iya, dan tadi bisa Lero ada yang connect terhadap Brandsnya langsung flicker, kabur, dan di arah top lane ada pergerakan Warlord ke arah top lane dengan zaman fall sudah dikeluarkan, RKT pun tumbang, mau kabur kemana pun tidak bisa. Dia nggak punya escapability pula, belum level 4 juga, belum bisa kabur-kaburan. Iya, tapi Bajan sudah mulai terlihat terkena time bomb yang dilepaskan oleh Dreams. Kali ini Rexy sudah mulai datang dengan Falling Sarmonnya, tapi tidak sempat untuk mencuri karena kita bilang komangnya sudah diambil oleh Warlord sendiri. Iya, ingin melakukan inisiasi balasan tapi pun gagal, harus merelakan RKT tanpa adanya pertukaran. Dan dari Bigatron Alpha sendiri mereka komit sih langsung ke arah top lane dan membiarkan Bravo di bottom lane seorang diri dan Iya, tapi lagi dan lagi. dia Ramit langsung saja. Dia tahu dia unggul dari sisi level juga, dan damage-nya juga udah mulai menyicil sedikit demi sedikit. Udah mulai perih dengan zaman Force dan juga Chrono Dash yang dikombokan. Masih menjadi ketakutan juga untuk tim EVOS Legend kali ini. Kehilangan satu lagi di arah mid. Dan dari Bigatron mereka masih coba untuk clear terlebih dahulu minion di arah mid, dan Warlord sudah mulai membuka tapi di wall charge oleh Bajan. Dan juga kita lihat Warlordnya masih bolak-balik dengan Chrono Dash, dan bahkan The Wild Dragon dari seorang Ki menghentikan pergerakan seorang Kadal. Benar, bolak-balik satu pun tumbang, badannya tumbang. Bigatron Alpha, mereka lebih mengungguli dari gerakan awal mereka karena terlihat dari 3 pick off yang mereka kantongi, dan gak lupa juga sekarang networknya sudah beralih ke arah Bigatron Alpha walaupun sedikit, tapi kerasa banget sih. Berarti pergerakan mereka efisien, efektif, dan Abyssal Arrow-nya justru mencuri tadi ya. Dicuri atau tidak kah itu? Karena sempat terambil oleh Selina kalau kita lihat tadi oleh Luminaire sendiri. Dan yang harus dipantau dari Bigatron adalah ini one-nya juga cukup free ya untuk farmingnya. Dan apakah dia sudah mulai siap kali ini? Tapi Abyssal Arrow dari seorang Luminaire tidak mengenai siapapun, dan bahkan Bajan harus sedikit mundur. Kali ini barrier sudah mulai dikeluarkan, Abyssal Arrow-nya connect ke arah seorang Warlord, dan sudah mulai ada dendam yang dibalaskan oleh teman-teman EVOS Legend tadi menculik seorang Warlord, tapi itu butuh 4 hero loh Bude. Iya, tapi ini adalah Warlord, so masih bagus saja. Dan Ki juga terpick off. Satu persatu dari Bigatron Alpha terpick off oleh EVOS Legend. Dan kalau kita lihat networknya juga mulai dikejar ya Bude sama EVOS Legend, gak terlalu berbanding jauh dengan Bigatron Alpha, tapi one-nya yang aku bilang tadi benar-benar farming banget, dan Rexy pun udah mulai menggerogoti jungle-jungle milik tim Bigatron Alpha. Iya, balas membalas dari keduanya, dan One pun berfokus terhadap turret di area bottom lane. Turret demi turret dihabisi, tapi Bigatron Alpha mereka ingin lebih di arah top lane. Turret menjadi sasaran, tapi RKT seorang diri mencoba untuk mendefense bersama dengan Bajan, tapi apa daya, defense pun gagal karena turret sudah diamankan oleh Bigatron Alpha. Ada trade turret yang terjadi. Ya, di arah atas dan di arah bawah, tapi kali ini sudah mulai maju dengan Falling Sarmon. Rexy masih punya standar dance, dan yang pastinya Ki-nya hanya menghentikan saja pergerakan dari teman-teman EVOS dengan Jet Kundo tadi. Tidak akan dilanjutin dari Bigatron sendiri, mereka memilih untuk mundur saja. Setup ulang akan dilakukan oleh kedua tim. Saling balas-membalas dan tarik ulur yang sangat baik dari kedua tim. Mereka bisa mundur
serentak dan ketika posisi warnya nggak menguntungkan untuk mereka lebih memilih untuk kembali aja. Walaupun Iya. zaman Force sudah dikeluarkan, tetap aja mereka nggak mau overcommit, nggak mau mengambil resiko yang ada. Betul banget, dan dari EVOS pun mereka bermain sangat amat hati-hati karena yang mereka lawan ini adalah top 2 klasemen. Tapi kalau kita lihat the Wave Dragon-nya bakal mengarah ke arah Grok aja yang sebenarnya bukan target Yang tepat. ya. Bajan itu tebel dan Grok itu juga batu, susah Betul. sekali untuk di take down. Tapi dari first time Bravo udah head to head sama Bajan di area jungle, tapi itu hanya saling mengganggu dan wow. Dari seorang Warlord kayak ini hampir aja terpick off. Masih ada Tanjiro yang dikeluarkan oleh seorang Dreams. Diginya benar-benar menjaga, mengcover banget core dari tim Bigetron. Tapi Benar. lihat One-nya di arah bawah benar-benar bermain sangat amat objektif. Ibun datang dari arah belakang, mau ke arah lini belakangnya. Oh, tapi Langsung di trigger flicker. tepat sekali ke arah Wan dan Shaman Force dari arah belakang. Warlord menutup kematian dari seorang Wan. Iya, tapi masih ada Synchrovision yang dibuka oleh Warlord. Kayaknya masih dikejar dengan Chronodes. Bajan yang gak akan dikasih pulang kah? Bravo masih bertahan di lini depan, memberikan space yang benar-benar luas banget ke arah Warlord untuk mendapatkan 1 poin lagi. Iya, luar biasa sekali di sini permainannya, mereka saling balas membalas. Tapi sayangnya di foto aja mereka terlalu berfokus terhadap turret dan gak menyadari bahwa ada pergerakan dari Bigetron Alpha dan Iya. nggak puas dengan 2 pick off saja. Mereka mencoba untuk mendapatkan turret tapi ada falling Star Moon. The Wild Dragon langsung connect ke arah Rexy. Kali ini Rek yang mulai datang dengan Unstoppable Force masih bisa ngedapetin 1 turret dari seorang Blast. Tapi Warlord yang mulai datang kali ini dan bahkan Abyssal Arrow nggak sempat menghentikan pergerakan dari teman-teman Bigetron. Masih punya immune dari seorang Brands kali ini. Nggak semudah itu ditangkap oleh Luminer. Yes, dan walaupun Luminer connect ke arah Dreams, tapi mereka hanya menculik 2 hero supportnya aja. Dan di arah mid lane, setelah di arah bottom lane sudah dimenangkan oleh Bigetron Alpha, mereka langsung bergerak ke arah mid lane. Begitu cepat pergerakan dari mereka, dan yang pinternya lagi di sini Ki dia nge-backstep. Dia tahu fokusnya harus ke siapa. Kalau dia maju ke arah depan, tentu dari Wan dia tinggal pakai phantom step aja kabur. Tapi ketika dia datang dari belakang, Wan-nya udah kebingungan. Iya, benar banget. Tapi kita lihat di arah-arah Shrek-nya kali ini masih punya Unstoppable Force dan juga masih punya damage yang cukup perih banget ke arah seorang Brands. Kematian Kali pertama ini, untuk Brands. di arah mid kali ini mulai dibuka dengan Chronodes, tapi Kia akan menjadi target berikutnya. Masih punya Jet Kuno, masih punya Shunpo. Tapi Warlord-nya benar-benar jaga posisi di arah belakang. Kalau kecuali tapi kita lihat bisa Lero dari seorang Luminer yang benar-benar melahap seorang Ki kali ini. Dari EVOS mereka lebih berfokus untuk mendapatkan buff-nya saja. Yes, dan Bajan sebagai frontliner dari EVOS Legends sendirian menahan semua damage, tapi dia pun gak takut karena Ki dan juga Bravo mereka gak punya damage yang cukup untuk men-take down mereka dia. Dan mereka berfokus ke arah mid lane, Falling Star pun Rexy gak mengenai siapapun. Belum berhenti di situ saja karena RKT di arah belakang. Men-take down 2 core dari Bigetron Alpha, Brands pun tumbang. Begitu pula dengan Warlord, 1 persatu pun tumbang dari Bigetron Alpha. Bener banget, kita udah melihat Unstoppable Force yang benar-benar on point banget dari seorang Rek datang dengan di saat timing yang sangat tepat ya kalau kita lihat Bude. Dan One dia berfokus sama turret aja. Pokoknya aku ambil objektif sebanyak mungkin, kalian mau war ya udah silakan. Karena Monggo. memang sebanyak apapun poin kill yang didapatkan, objektif itu masih lebih penting dari semuanya. Iya, dan menarik banget dimana dari point kill sebenarnya nggak jauh beda, 8 dan 7 cuma beda 1, tapi lihat network dari EVOS Legend Dan mantap, bahkan 4K perbedaannya. dari item pun kalau kita lihat dari seorang Rexy udah punya Calamity Reaper, sedangkan dari Brand sendiri dia baru punya Coruscant Sight saja. Memang kalau kita lihat dari setup war yang dilakukan sama Bigetron, Brand gak muncul setiap saat gitu. Dia fokus untuk farming, sedangkan Brand sendiri udah ke pick off 2 kali. Iya, dan perbedaannya memang cukup signifikan ya dari Brand dan juga Wan, tapi mereka udah mulai bergerak mencari mangsa. Ki Iya, sebagai inisiator malahan diinisiasi dengan adanya Lele Catfish. Catfish. England ya Bude. Dan England. kali ini dari teman-teman Bigetron mereka udah mulai nyumput di area Lord Pit karena sudah ada Lord yang lihat ubarnya udah panjang banget. Semenjak update jadi tambah tebal kayak Lordnya. Iya juga ya. Dan kalau kita lihat di sini Kinya juga bakal coba lagi-lagi open vision. Warlord bakal mencoba mencari posisi Bajan yang kita tahu benar-benar masih tanky banget. Ini kadalnya benar-benar gak mudah untuk di take down. Dan bahkan
Mereka tahu dari Evo sendiri, mereka tahu Debbie Getra mereka bakal jaga di area lord pit, mereka mencoba untuk mengarah ke arah mid saja. Kayaknya bakal di pick off begitu saja, tapi di arah bawah dari seorang Brand juga nggak kalah cepatnya untuk ngedapetin turret yang kedua di arah atas. Pertukaran terjadi, dua hero ditukarkan dengan satu turret dari top lane. Sepertinya EVOS Legend mau ngebegal Bigetron Alpha, tapi sayangnya dari Abyssal Arrow-nya nggak connect ke siapapun. Iya benar banget. Tapi kalau kita lihat Dreams-nya di sini juga udah mulai spamming time bomb-nya. Dari seorang Luminaire udah ngelempar Abyssal Arrow, naruh Abyssal Trap juga. Hanya untuk mengunci pergerakan dari teman-teman Bigetron Alpha yang mau ngekontes Lord-nya. Tapi kontes tidak akan dilakukan, akan dilepas begitu saja Lord yang pertama untuk tim EVOS Legend. Iya, nggak akan bisa sih karena Bigetron Alpha mereka kehilangan Warlord, mereka kehilangan core Dreams, hero Lucky mereka. juga ya tadi. Betul, dan saya tahu dari EVOS Legend mereka udah begitu rapi, mereka udah siap bergerak ke area Lord. Sulit sekali ketika ada yang nge-zoning out dan terjadilah di sini Bajan seorang diri bertemu dengan 3 hero dari Bigetron Alpha, tapi itu nggak bikin Bajan takut. Lihat, Bajan tebel banget, kuat banget. Iya, dia selalu berada di lini Sehat. paling depan setidaknya untuk ngambilin semua time bomb yang di spam oleh Dreams, dan bahkan One sendiri udah punya Wind of Nature, udah punya Endless Battle juga. Ini bakalan bikin dia lebih sakit lagi dari sisi damage-nya dan bahkan immune ke arah physical damage yang dibuka oleh Brand sendiri. Yes, dan Lord pun bergerak ke arah bottom lane. Tentunya EVOS Legend mereka akan berfokus ke area yang lain. Area atas. mid lane gak ada yang jaga sama sekali, sehingga dengan mudahnya mereka mengambil. Dan Iya. Barir, Udah mulai masuk kali ini Lordnya, tapi kita lihat Corona sudah mulai dibuka dan bahkan Bravonya harus mundur ke arah belakang. Wan di posisinya nggak begitu baik, harus mundur. Dan bahkan Bajan yang benar-benar tanky banget, gak bisa ngehalau damage yang begitu perih keluar dari teman-teman Bigetron Alpha. Iya, time journey yang sangat on point dari Dreams. Dia pop up tepat ketika EVOS Legend mereka komit untuk menghunus teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya, tapi lihat key-nya dengan cowoknya benar-benar ngeselin banget. Dimanapun EVOS jalan, kayaknya ada key di mana-mana. Kayak Iya. di mana-mana ada Jet Kundo, ada Shinpo, dan pergerakan dari EVOS benar-benar dibatasin kali ini. Tapi di sisi atas, tracknya benar-benar free banget. Dia main sendirian kayak Bude. Iya, dia punya dunia sendiri, Iya. biarin aja. Bersama dengan Uranus juga yang pastinya. Tapi kali ini dari Bigetron Alpha, mereka tersisa inhibitor turret saja. Apakah EVOS Legend mampu membalaskan Dendam mereka? Dendam EVOS Legend. Jadi nyinden. Tapi kali ini, apakah Bigetron mereka masih mampu untuk ngedefense? Dan langsung saja di wall charge. Sudah ada barrier yang dibuka oleh Bajan kali ini. Bransnya harus mundur setelah kehilangan Bravo. Salah satu hero tank yang sangat amat tanky kali ini. Dan dari Yes. EVOS mereka udah komit di arah atas, stack 4. Sedangkan RKT berada di arah mid. Kali ini semua round sudah mulai berada di paling depan. Tapi ternyata dari EVOS pun masih nggak mau terlalu overcommit untuk nge-push Bude. Yes, mereka tarik ulur sampai mungkin pada saat Lord datang ke Land of Dawn. Sampai patch Lord yang berikutnya. kedua. Lama dong. Lama sekali. Ya, sampai Lord kedua saja ditahan kali ini karena 85 detik lagi Lord yang kedua akan muncul. Apakah dari Bigetron mampu untuk mendefense base-nya dan membalikan keadaan, atau dari EVOS Legend mereka mau coba pakai meta 1 culik 1? Satu culik satu. Iya. Satu-satu diculik maksudnya. Oh, aku harus loading dulu gitu Oh, kan. udah Mau mau. ngomong apa ya? Karena kamu terbiasa di England. Iya, iya. Sorry, pardon me. Sorry. Kali ini, gimana? Enggak, ini Oh, emang enggak. kayak EVOS Legend mereka cuma bakal mainin landingnya aja sih Iya. sampai Lord datang. Kalau bisa nge-pick off itu pastinya bisa menjadi kunci yang penting bagi mereka. Tapi mereka bakal nungguin timing yang tepat ketika waktu dekat-dekat ke area Lordnya. Iya, mereka bakal Iya. jagain si pitnya. Kira-kira mereka bakal nyumput di busnya. Nunggu dulu pergerakan dari Bigetron yang mungkin bakalan offset sedikit, diculik satu persatu. Iya. Tapi karena memang aku lihat permainan dari EVOS Legend, mereka langsung main stick 4-1. Oh, Tapi ini kali dia. ini sudah mulai kena, ternyata Dreams masih punya time journey. Tapi ternyata Abyssal Arrow yang dikeluarkan oleh Luminar nggak sanggup meluluh lantahkan seorang Dreams yang masih bisa dibilang masih bisa bertahan tadi. Iya, tapi time journey terpop up oleh Dream. Jadi kemungkinan untuk next battle-nya EVOS Legend bisa dengan mudah untuk melakukan inisiasi. Untuk Iya. komit pun juga bisa. Dan 9 detik untuk Lord datang ke Land of Dawn. EVOS Legend kalian masih ingin mencoba tentunya untuk mengambil pick off Bajan sebagai frontline. Mereka membuka tapi menginisiasi dengan Way of Dragon One mengenai tepat kali zaman Force Tapi Point kita lihat dibuka. seksinya sudah mulai maju kali dengan Falling Starmon, dan bahkan One-nya masih punya crossbow tank mengarah ke arah Bajan yang masih cukup tanky banget. RKT mulai datang kali ini dengan Unstoppable Force. Tapi kita
kita lihat ternyata Bravo-nya gak bisa kemana-mana, ditutup oleh barrier. Luminaire bakal mengejar ke arah seorang Brands kali ini. Brands masih mencoba untuk membuka weakness, tapi sedikit lagi. Ternyata Masih bisa. satu lagi mulai dibuka kali ini, tapi Blajan berada di lini paling depan, masih punya Immortal. Sedikit Dia lagi. akan dilanjutin ternyata Bude sama Yes. seorang Brands. Pertarungan yang sangat panjang dari kedua tim, semuanya komit langsung ke arah tengah. Iya. Dan sayangnya memang tadi Dreams juga nggak punya dari time journey-nya. Iya, betul. Sehingga seperti yang kita bilang juga, inisiasi dari Evo Legends bakal masuk secara optimal tanpa adanya time journey. Padahal Dan tadi Bigetron Alpha yang mulai duluan ya, inisiasi duluan dengan adanya Ki yang yes, flicker. itu terus tepat banget Karawan kan. The Way of Dragon, dan mau dilanjutin sama Warlord juga yang kita tahu punya Zaman Force dan juga Chrono Dash. Tapi permasalahannya dari seorang Zeng. dibuka, lihat Rexia masuk, Oh. Luminaire-nya free, lihat Rexia bener-bener di depan ngejagain dengan Stardust Dance-nya, dan lihat Rexnya bagus banget. Follow up-nya langsung datang, nge-backupin teman-teman dari EVOS Legend. Iya, dan langsung ke lini belakang, jadi langsung semuanya kebingungan pula mau ngebantuin dari Brands-nya, tapi sayangnya Iya, yang seru sih. sisa Brands seorang diri. Iya. Jadi posisinya udah cukup buruk buat mereka kena Falling Star Moon dari Rexy, banyak banget yang kena, dan membuat Lord kali ini berada di EVOS Legend udah bergerak ke arah bottom lane lagi dan lagi. Ya, dan bahkan ada split push yang dilakukan oleh Rex sendiri di arah atas. Bajannya coba untuk Power Nature ke arah teman-teman Bigetron, dan Rexnya langsung berfokus kepada turret di arah atas bersama dengan Bravo. Tapi di arah bawah kita lihat Lordnya benar-benar nggak bisa dihentikan kali ini. Bajan sudah mulai terbuka crossbow of tank dari seorang Brands, tapi belum dibuka kali ini, hanya weakness point saja yang dipecahkan. Tapi kita lihat Bajannya mulai maju kali ini dari paling depan. Ini udah momen yang sulit buat Evo sendiri. Kalau mereka nggak bisa ngeculik satu, kalau mereka terlalu komit, ini bisa aja dibalikin sama Bigetron. Tapi kali ini bakal mencoba untuk mengganti targetnya. Dan Bajannya sudah mulai mundur kali ini karena sudah ada weakness point yang dipecahkan. Crossbow tank mulai dibuka kali ini, dan bahkan Zaman Force sudah mulai dibuka oleh seorang Warlord. Wah, ini yang menjadi target berikutnya. Brands-nya berada di lini paling depan kali ini, mencoba untuk mengambil Rexy, tapi lihat Rexnya masih punya Immortal, masih punya sedikit damage, mencicil ke arah base-nya, tapi Rexnya bakal coba untuk mengambil seorang Dreams. Warlord-nya kali ini bakal coba untuk meluntakkan seorang Rex, menumbang Rex seorang diri, tapi lihat Rexnya benar-benar coba untuk fokus ke arah objektif. Nggak bisa, karena base-nya masih terlalu sakit. Rexy pun memaksakan keadaan kali ini. Oke, menyisakan dua. Rexy masih punya Stardust Dance kali ini, masih punya shield, tapi lihat damage dari seorang Brands dan juga Bravo sakit banget, masih bisa di-defense oleh tim Bigetron Alpha. Iya, dengan menyisakan satu base turret, Bigetron Alpha berhasil mendefense dan memukul mundur semua player dari EVOS Legend, gagal untuk mengakhiri game ini. EVOS Legend, dan tentunya setelah ini mereka akan bertarung lagi memperebutkan Lord, karena 80 detik lagi juga Lord akan hadir. Semuanya akan bersiap-siap lagi, game pun ke drag sampai ke arah late game. Iya, kali ini dari Bigetron mereka benar-benar setengah mati untuk ngedefend base-nya. Dengan split push yang dilakukan sama Rex tadi, sebenarnya itu udah bagus banget. Tapi masalahnya nggak ada minion yang bantuin. Iya, minionnya udah dibersihin juga oleh Bigetron Alpha, walaupun dia ngoyo banget. Udah berhasil ngedapetin pick off demi pick off, Wah, lalu juga ke arah base-nya, dan Mereka kayak banget 14.000. tajir melintir. One-nya juga 15.000. Dari tim Bigetron Alpha, Brands-nya 13.000, udah punya Corazon Sight, Demon Hunter Sword, Malefic Roar juga, dan bahkan Wings Queen kali ini. Dan kalau kita lihat, Dua Blade of Despair, bayangin damage-nya. oh iya, sakit banget sih dari seorang Rek, makanya dia sekali terobos. Siapa aja dia terobos, dia terabas, tapi dia udah memiliki juga dari Shadow Mask. Lihat tuannya. Udah terlihat dari visionnya, dan EVOS Legend sekarang mereka udah tahu posisi di mana Bigetron Alpha berada, tapi mereka tadi dapat temuin berhadapan dengan Bravo. Dan bahkan Bayuan terjadi, tapi mereka semua kayak bakal buang-buang waktu sih kalau melawan satu sama lain. Yang satu tebal banget, yang satu juga tebel. Iya. Damage-nya sama-sama nggak kerasa, geli-geli dua-duanya. sampai patch berikutnya kayaknya nggak bakal. Nggak kelar. Dan Lord, kalau misalnya kita lihat, resurrecting Mr. soon. Keon juga diamankan oleh Luminaire dan juga Rek. Yang Iya. kita tahu tadi udah dikeluarkan juga ya oleh keduanya. Jadi mungkin sekarang lagi Mereka down. dengan Malefic Roar, mereka semua mau Wow. fokus ke area Base, base turretnya. Dia dapat temuin dia terus-terusan split push, sedangkan teman-teman yang lain berfokus ke area Lord dan Bigetron Alpha pun. Ini 4 lawan 4 di area Lord. Iya, benar banget. Tapi Lordnya kali ini sudah mulai dicicil-cicil, dan bahkan Reknya benar-benar coba buying time ke arah teman-teman EVOS di reset kali ini. Lordnya
di PHP-in. Iya, di reset begitu aja karena ini dari Begitu Alpha mereka juga khawatir gimana caranya Bravo untuk menahan dari RKT karena mereka berdua akan main-main terus berdua tarik ulur kayak India-Indiaan. India, hey, meskipun gak ada tiang tapi kita lihat dari Brans, dia udah pecahin weakness point dari Bajan sendiri, key-nya bener-bener ngeganggu banget, annoying banget. Saya One-nya dikit lagi Lordnya. coba untuk kali ini di flicker tapi ternyata immortal dari seorang Ki pecah di sini, ter-take down begitu saja. Dari Bigetron mereka udah mulai kehilangan satu personil kali ini. Dua kali kejar oleh EVOS, mereka udah ngelihat ini ada kesempatan yang Falling dibuka. Stone, Mulai Kak dibuka Redrix. seleksi kali ini, tapi dari Bigetron mereka memaksakan untuk mundur saja Putih. Betul, karena sekarang dia sudah nggak punya time journey-nya. Ini bakal menjadi masalah buat Bigetron Alpha untuk war selanjutnya. Resource skill yang terpenting dari Bigetron Alpha pun sudah dibuka oleh Dreams. So, ini membuat EVOS Legend tentunya melakukan percobaan yang ketiga terhadap Lord setelah ke-reset 2 kali. Lord yang ketiga kali ini bakal coba untuk diamankan oleh Voska. Apakah mereka mau coba komit? Tapi sudah ada pergerakan dari teman-teman Bigetron kali ini dari Bajannya. Benar-benar udah mulai digerogoti dan tracknya udah mulai datang juga dengan damage yang begitu sakit. Reaksi juga sudah mulai datang. Meskipun kita sudah melihat zaman Force yang dibuka oleh Warlord gak sanggup untuk menghalau damage yang keluar dari teman-teman EVOS Legend. Gimana bayanginnya kayak Warlordnya coba untuk kasih damage dan bahkan lihat dari Rex dan dari seorang Rexy itu masih tebal banget sama shieldnya Putih. Betul banget. Dan satu persatu Bigetron Alpha mereka masuk ke dalam pancingan dari EVOS Legend, terpancing semuanya. Dreams nggak punya dari resource yang penting, lalu ada barrier yang menutup jalan mereka, area war yang sangat menguntungkan bagi EVOS Legend. Mereka mendapatkan banyak sekali pick off dan Lord yang ketiga tentunya akan sangat membantu bagi EVOS Legend bergerak ke arah mid lane kali ini dan Malefic Roar sudah dikantongi oleh REKT. Iya, Uranusnya sampai bikin Bruce Flat itu yang bikin stuck defense-nya itu bakal tinggi banget. Dan menurut aku itu penting sih sebenarnya karena damage dari EVOS Legend tuh udah sakit banget, udah perih Yes. banget. Kalau misalnya dari Uranusnya sendiri nggak bikin Nggak item bisa nahan. item defense ini bakal parah banget sih. Wow. Dan ada stuck dari alarm bom ke arah tengah. Semua lane sudah terpush oleh EVOS Legend. Arah mid lane bersama dengan Lord. Bottom lane-nya ada One. Top lane-nya ada RKT. Bikin orang Alpha kebingungan. Mau ke arah kanan atau mau ke arah kiri. Dan key-nya dia memakan dari Abyssal Arrow-nya. Dan mencoba untuk melakukan inisiasi terhadap One dengan Whale Dragon. Resource skill yang tersisa. Tapi pun dia gagal. Dia Ini tumbang. lihat One-nya bakal menjadi korban berikutnya Kak. Karena Warlord masih bersikeras untuk nge-take down seorang One sendiri. Masih One bisa survive. survive. Tapi kalau kita lihat One-nya balik lagi ternyata Bude. Di arah depan Lexi dan juga seorang Bajan mencoba untuk menghalau damage semua yang dikeluarkan oleh Brans kali ini. Bransnya masih mencari posisi yang cukup tepat. Tapi lihat sudah mulai maju. Falling Star Pony sudah mulai dibuka oleh seorang Lexi. Bransnya pun gak sanggup menghalau damage-nya. Dan EVOS Legend mengamankan game yang pertama